Halo teman-teman semuanya, kenalin aku Danang Ricadewa. Aku adalah mahasiswa tingkat akhir di Universitas Gadjah Mada. Jadi di video kali ini aku cuma mau memberikan pesan dan kesan kepada kalian teman-teman pejuang PTN, baik itu di SNMPTN, SBMPTN maupun ujian mandiri gitu. Jadi kadang orang menganggap bahwa orang yang masuk di UGM, orang yang masuk di perguruan tinggi yang bagus di luar sana, itu adalah orang-orang yang pinter, dia orang-orang yang hidupnya gak pernah mendapatkan sebuah kegagalan, atau orang-orang menganggap kalau hidup orang-orang yang ada di zona nyaman atau lingkungannya bagus itu semuanya dia dapatkan dengan cara yang mudah. Padahal jujur itu benar-benar salah, karena jujur aja untuk ada di titik ini aku udah melalui banyak banget kegagalan, banyak banget hal yang membuat aku bisa belajar banyak hingga akhirnya aku ada di titik ini. Jadi sekali lagi buat kalian yang udah berjuang sampai titik ini, ucapkanlah terima kasih kepada diri kalian, karena diri kalian sendiri udah berjuang dan mau mati-matian ada di titik ini, sehingga kalian bisa melihat proses bahwa kalian itu emang sudah tumbuh gitu. Kegagalan, kalau kita ngomongin tentang kegagalan gitu, kegagalan itu emang satu hal yang emang kita takuti gitu. Padahal kalau kita ngomongin tentang kegagalan itu adalah sesuatu yang mutlak yang diberikan oleh Tuhan kepada kita gitu. Bayangin aja ketika dulu kalian main game atau sekarang kalian main game. Setiap game pasti punya level kesulitannya sendiri-sendiri, pasti ada level-levelnya gitu. Dan ketika kalian gagal atau kalian belum bisa menyelesaikan misi di game itu kan pasti ada sebuah challenge gitu, ada sebuah tantangan yang membuat kalian terus bergerak mencari cara untuk bisa melewati level itu gitu. Tapi bayangin ketika kalian memainkan sebuah game tapi kalian nge-cheat gitu. Katakanlah kalian main GTA atau kalian main The Sims yang dia butuh uang untuk membeli sesuatu atau membangun sesuatu, dan kalian dapatkan dengan cara yang ilegal atau nge-cheat gitu. Ya pertama-tama mungkin kalian bakal seneng, tapi selanjutnya kalian bakal hampa gitu. Jadi memang adanya kegagalan itu emang gak bisa dilepaskan dari kehidupan gitu. Jadi mau gak mau kita harus menerima sebuah kegagalan. Bahkan orang yang sukses di dunia pun dia pasti mendapatkan kegagalan gitu. Itu pasti gitu. Kalau kita belajar dari Thomas Alva Edison gitu, mungkin kita nggak akan bisa menikmati cahaya lampu atau terangnya dunia ketika Thomas Alva Edison itu menyerah di percobaan yang ke-999 gitu. Dia baru bisa menemukan lampu di percobaan yang ke-1000 gitu. Jadi memang ini ada kaitannya, ketika gagal itu adalah salah satu jalan mendekatkan diri kepada sebuah kesuksesan gitu. Jadi kalau kita gagal, ya sudah, tetap berusaha, tetap berjuang. Karena kegagalan itu bukan hal yang buruk teman-teman. Kegagalan itu emang sebuah proses yang bikin kita itu terus belajar dan bisa terus upgrade diri gitu. Jadi kalau kita nggak gagal, itu hidup ya flat-flat aja gitu. Nggak ada asiknya sebenarnya. Gagal itu tidak selamanya buruk. Jadi jangan selalu menyalahkan diri kalian atas kegagalan. Contoh nih, kalau sumpama kalian emang belum bisa masuk di perguruan tinggi tahun ini, ya bukan berarti kalian bodoh. Bukan berarti kalian itu orang yang tidak cerdas atau kalian bukan orang yang terpilih. Tapi memang mungkin Tuhan lebih sayang kepada kalian. Ini satu contohku aja. Dulu ketika aku dari SMP mau ke SMA, aku pengen banget masuk di SMA Taruna Nusantara gitu, di Magelang gitu. Tapi Tuhan berkata lain, takdir berkata lain, aku masuk di SMA Negeri 1 Kota Mungkit. Dan dulunya emang sedih gitu, kenapa aku gak bisa masuk TN gitu. Tapi semakin kesini aku semakin sadar, mungkin ketika aku di TN aku gak akan bisa ada di titik ini sekarang. Mungkin ketika aku ada di TN aku tidak akan bisa menjadi ketua OSIS waktu aku SMA gitu. Jadi ketua OSIS terus dapat relasi di sana, di sini gitu. Ya, itulah teman-teman. Kadang kita harus memaknai sebuah kegagalan itu adalah sebuah kesuksesan yang tertunda gitu. You become what you believe, kata Oprah. Sebenarnya kalau kita memaknai sebuah kegagalan dengan sesuatu hal yang negatif terus, ya kita bakal selamanya diliputi
dengan rasa menyesal, menyalahkan diri sendiri dan lain sebagainya. Tapi ketika otak kita menganggap sebuah kegagalan itu menjadi sebuah proses perjalanan hidup, kita belajar, ya itu akan menjadi sesuatu hal yang baik gitu. Kalau kamu bilang bisa sukses, ya itu pasti bisa. Tapi kalau kamu emang udah aku gagal, aku nggak bisa, ya kamu bakal nggak bisa gitu. Jadi buat teman-teman tetap berjuang, tetap semangat gitu. Apapun yang terjadi, pasrahkan aja kepada Tuhan gitu. At least kita udah usaha gitu. Ya jangan sampai kalau kalian udah berusaha terus kalian gagal, terus kalian menyalahkan diri sendiri. Enggak. Aku yakin setiap proses yang kita jalani itu pasti punya impact kepada diri kita. Entah kapan itu akan kembali ke kita gitu. Jadi kalau kita belajar nggak ada ruginya kok teman-teman. Kalau kita belajar, suatu saat ilmu itu bakal membantu kita gitu. Entah dimanapun ilmu itu akan datang gitu. Aku selalu yakin kalau kita belajar, apalagi ilmu pengetahuan gitu ya, itu nggak ada ruginya gitu. Mungkin kita ke depan nggak dapetin manfaat dari ilmu ini 1 tahun 2 tahun, tapi mungkin 10 tahun 20 tahun ilmu itu akan memberikan benefit ke kita gitu. Jadi tetap berjuang, tetap usaha. Ya itu klise banget sih kata-kata motivasional, cuma ya itu yang harus kita lakukan gitu. Jangan takut gagal, karena gagal adalah proses gitu. Gagal adalah hal yang wajar, hal yang pasti kita dapatkan. Setiap orang pasti dapat kegagalan gitu. Jadi nggak usah takut. Gagal bukan aib gitu. Apapun hasilnya nanti, aku tetap pesan buat kalian, tetap semangat apapun yang terjadi men. Ya, gagal itu emang sakit, tapi ya mau gimana lagi. Yang harus kita lakukan adalah semangat dan tetap semangat. Semangat untuk kita semua. Aku Danang Sadewa dan see you.